Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah kelas 12 Multimedia 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja lapangan saya di Alfa Prima. Di sini ada latar belakang, gambar membuka, membuat gantungan kunci. Di sini ada gambar yang usaha hidupkan, tujuan, waktu pelaksana, alat dan bahan, proses pekerjaan, hasil yang dicapai, keterampilan, faktor penghambat dan pengembangan, dan kesimpulan dan saran. Sini ada latar belakang. Praktek kerja lapangan adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keahlian kejurusan yang mendukung secara sistematik dan sinkron program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diproses melalui pekerjaan di dunia kerja. Terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu dalam hal ini lembaga pendidikan dan lapangan kerja, industri, perusahaan dan instansi yang secara bersama-sama menyelenggarakan suatu proses pendidikan dan pelatihan kejurusan. Akrilik merupakan istilah yang dipakai untuk produk yang terdapat kandungan zat yang asalnya dari asam akrilik ataupun senyawa terbaik. Akrilik sendiri cukup banyak digunakan untuk membuat beberapa kerajinan. Salah satunya adalah pembuatan gantungan kunci. Gantungan kunci akrilik dapat dibuat sesuai dengan model dan atau desain yang diinginkan, serta bahan akrilik sedikit lebih tahan lama dan tampak modern, sehingga cukup banyak masyarakat minat untuk menggunakan kerajinan gantungan kunci akrilik. Gantungan kunci akrilik biasanya digunakan sebagai souvenir pernikahan dan acara-acara lainnya. Gambaran umum Iduka. Alfa Prima Printing merupakan salah satu percetakan yang menerima jasa percetakan fotokopi dan penjualan barang-barang elektronik seperti laptop, printer. Alfa Prima Printing berada di lingkungan perkantoran dan sekolah yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, RW 1, Kecamatan Bukit, Kabupaten Musi Utara, Sumatera Selatan. Kegiatan usaha Eduka. Alfa Prima Printing merupakan salah satu bidang fotokopi dan percetakan yang menyediakan fotokopi, jilid, laminating, dan menerima jasa cetak, buku yasin, spanduk, undangan, kalender, map, sablon, gantungan kunci, dan mop. Dan usaha percetakan ini juga menjual laptop, komputer, printer, dan aksesoris laptop lainnya. Adapun konsep dari percetakan Alfa Prima Printing yaitu memberikan layanan prima selama 14 jam agar konsumen tidak kesulitan mencari tempat fotokopi dan percetakan. Tujuan di sini ada tujuan. Praktek kerja lapangan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan ketentuan dunia kerja, meningkatkan disiplin kerja serta memberikan
April 2022. Dan jam operasional Alfa Prima Printing mulai dari pukul 8 sampai pukul 16:15 itu Indonesia Barat. Lokasi pelaksanaan praktek kerja lapangan di Jalan Lintas Sumatera RW 1 Kecamatan Muara-Rubik, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Alat dan bahan: komputer, laptop. Alat dan bahan: 1 komputer dan laptop, 2 aplikasi Telegram, 3 printer, 4 mesin laser atau tutor akrilik, 5 akrilik kuning ketebalan 2 mm, 6 lantai dan warna kunci, 7 cat warna putih atau gloss, 8 material dekoratif sesuai dengan 9 plastik transfer akrilik dan 10 lem. Di sini ada proses pekerjaan. 1. Siapkan laptop, buka aplikasi Telegram X7 untuk menggambarkan desain, ukuran, dan motif, kemudian mulai mendesain. Kemudian cetak gambar desain di kertas stiker, bening atau transparan, plastik transfer akrilik. Potong-potong 3. Potong-potong bahan akrilik sesuai dengan bentuk yang diinginkan menggunakan mesin laser atau shutter akrilik. 4. Setelah terpotong, sesuaikan dengan pola yang diinginkan. Bersihkan permukaan akrilik, kemudian tempelkan stiker pada akrilik. Lepaskan kertas lapisan akrilik, kemudian semprotkan akrilik dengan cat putih atau flox dengan rata dan tunggu sampai kering 3 atau 4 menit. 6. Tempelkan akrilik menjadi 2 sisi, kemudian rapikan setiap sudut akrilik. 7. Membuat lubang gantungan kunci menggunakan bor listrik, kemudian ikatkan akrilik dengan rantai gantung kunci menggunakan tang. 8. Setelah semuanya selesai, kemas gantungan kunci akrilik dengan plastik kemasan atau kardus supaya lebih terkesan mewah dan modern. Hasil yang dicapai dapat mengetahui seluk-beluk dunia pekerjaan, dapat menerapkan prinsip teliti dan hati-hati, dapat mendorong semangat dan tanggung jawab menjadi tenaga kerja yang profesional, dapat mengetahui harga barang yang dijual walaupun belum begitu banyak, bisa membuat gantungan kunci akrilik, bisa desain walaupun belum begitu pandai, bisa memotokopi, bisa print DTV, dan sabun baju walaupun belum begitu pandai. Pelaksanaan. Ada faktor pendukung. Adanya kerjasama yang baik antara pegawai dengan peserta PKL, toleransi dan komunikasi sangat tertib, etika kerja sangat baik, adanya fasilitas pendukung seperti wifi dan sebagainya. Faktor penghambat. Kurangnya pengetahuan tentang tugas yang diberikan, kurangnya pelanggaran kerja hingga pekerjaan yang saya kerjakan sedikit lambat. Manfaat yang dirasakan: melatih mental siswa untuk bersaing di dunia instruksi di masa yang akan datang, menerapkan ilmu yang dimiliki pada suatu kegiatan nyata yang produktif, dan mendapatkan bekal ilmu di dunia
berbagai bidang dalam dunia industri, mampu berinteraksi dengan orang lain, saling praktik kerja lapangan, menampakkan keterampilan dan wawasan dalam dunia usaha yang profesional dan handal, mampu bekerja sama dengan tim. Udah. Penyelesaian PKL selama yang ditentukan oleh pihak sekolah, maka saya menindaklanjuti untuk pihak sekolah agar saya diberi wewenang supaya bisa menyelesaikan PKL ini dengan hasil yang sempurna. Sehingga untuk proses ini saya menyerahkan langsung ke pimpinan yang sudah ahli dalam melakukan semua ini. Kesimpulan, dengan adanya praktek kerja lapangan dapat mengambil kesimpulan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi siswa-siswi sekolah menengah kejurusan untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja. Pengalaman kerja yang didapatkan akan membuat para siswa memiliki keahlian profesional dalam bidang dan mendidik para siswa untuk memiliki rasa disiplin dan tanggung jawab yang tinggi dalam penyelesaian pekerjaan. Sudah itu. Masih ada lagi? Baiklah, itu presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipimpin oleh Al-Fajri Aulia. Dalam satu minggu berapa kali berangkat ke situ? Dalam satu minggu? Dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat, jadi Sabtu Minggu libur. Nah, hal apa yang paling menonjol yang bisa dikuasai pada waktu di situ? Fotokopi yang paling dikuasai. Fotokopi jilid. Selain fotokopi. Selain fotokopi jilid. Nah, terus? Dan itulah yang disebutnya juga. Di situ. Di sini banyak laporan itu, membuat ini, buat itu. Nah, di sini. Jadi selama magang 3 bulan itu yang dikerjakan cuma 2 macam itulah. Ya cuman senengan maupun sedikit. Jadi untuk desain grafis membuat ini tidak pernah. Tidak disuruh. Tadi di laporan bersama PowerPoint itu ada yang agak beda ya. Di sini nomor 9, di situ nomor 8 tadi. Nah, Enggak sama, Pak. Enggak sama. Terus nulis sendiri apa lupa? Itu Pak. Berdua desainnya. Berdua. Dengan adik sepupu. Dengan adik sepupu. Jadi tidak sama dengan selain kamu siapa yang di sini? Yang di Alfa. Iya, di Alfa. Oleh sama Sandi. Jadi bertiga di situ. Tidak sama laporannya? Tidak. Beda-beda. Kalau sama kan berarti copy paste. Copy paste. Nah, jadi diedit sama sepupu ya. Jadi dewe. Ini dalam margin tulisannya sudah benar. Berarti masalah ya. Di nomor urutnya sudah ada. 3, 4, 4-nya sudah ada. Ini bisa
langsung dijilid. Cuman tadi ada beberapa poin itu tidak sama dengan di sini. Jadi kalau urutkan 1 sampai 9 itu harus sama ya. Tidak boleh lain-lain. Ini yang nulis nilai dari Dudi itu menulis Dewe, nilai apa dia yang nuliskan? Dari Dudinya. Luar biasa ini nilainya 95, 90. Itu melebihi nilai. Iya. Sangat baik ya. Sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Nah, coba Pak Puji. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah mendengarkan apa yang telah dipresentasikan oleh Ella, ini Pak, sebelum banyak tanya tentang apa yang produk dibuat oleh Ella, Pak akan mengkritik sedikit tentang apa yang Ella presentasikan. Jadi namanya presentasi itu menggunakan aplikasi namanya PowerPoint. PowerPoint itu berarti yang kita presentasikan itu adalah hanya yang penting atau titik poin-poin dari apa yang akan kita presentasikan. Nah, untuk presentasi yang Ella buat ini di PowerPoint ini tampilannya sudah luar biasa bagus. Cuma itu penjabaran, artinya itu itu terlalu panjang gitu, Pak. Mencangkup semuanya. Mencakup terlalu panjang gitu. Jadi kalau PowerPoint itu ambil poin-poinnya. Nah, yang kedua, kalau presentasi itu harus menghadap ke sini. Dari presentasi si Ella tadi itu Pak 95% lah itu menghadap ke membacakan. Iya, itu artinya bukan mempresentasikan. Artinya kalau presentasi sesungguhnya itu Ella itu lebih banyak menyapa ke audien. Misalnya presentasi ini pokoknya ini berarti sudah hafal, masuk di kepala Pak yang akan dipresentasikan. Cuma melihat ke layar in focus yang sudah disorot enggak? Melihat, tapi sepintas. Habis itu poin 1 bahannya adalah ini dijabarkan sendiri, langsung hadap ke sini lagi poinnya. Jadi untuk presentasi itu seperti itu titiknya. Kalau misalnya Ella itu 95% itu fokus untuk hanya menghadap ke apa yang ada di sorotan in focus, itu artinya Ella itu bukan arah ke presentasi, tapi arahnya itu adalah membaca tag atau apa yang sudah dibuat di PowerPoint itu Pak Robi. Iya. Nah, jadi itu sarannya lah ya. Kalau presentasi poin-poinnya harus dihafalkan. Poin-poin titik-titik yang mau dijelaskan harus dihafalkan. Kemudian Ella ini Pak lihat yang dibuat Flora adalah iya. Kami tunggu ya. Gantungan kunci. Nah, Gantungan kunci yang dibuat Ella itu yang akan dibuat itu kemarin itu kan menggunakan bahan pin atau gantungan kunci. Sedangkan yang dipresentasikan si Ella ini menggunakan bahan akrilik. Nah, artinya bertolak belakang enggak? Sama gantungan kuncinya, cuman itu beda antara materi yang Ella buat dengan bahan-bahan yang itu ada alat dan bahan akrilik bening ketebalan 2 mili, rantai dan ring, cat berwarna putih polos, material dekorasi plastik, translutan akrilik, kemudian lem. Sedangkan pembuatan gantungan kunci yang pakai mesin press itu nggak membutuhkan beberapa alat yang ada di situ. Akrilik nggak perlu kan, mesin laser perlu nggak perlu lagi. Habis itu rantai dan ring gantungan kunci iya itu perlu. Habis itu material dekoratif sesuai keinginan nggak diperlukan. Kemudian plastik transfer akrilik nggak diperlukan lagi karena bahan yang dibuat itu bukan menggunakan akrilik. Nah, sedangkan yang dipresentasikan Ella ini
adalah gantungan kunci menggunakan akrilik. Iya. Satu. Yang kedua, Ella, berbicara membuat produk, tentunya kita akan memasarkan sebuah produk yang sudah kita buat. Contohnya gini, ada bibit jualan gorengan, otomatis orientasinya adalah dijual, akan dipasarkan di sekolahan, yang mana di sekolah itu ada guru dan ada siswa, sehingga gorengan ini nanti akan dibeli oleh guru dan siswa. Yang Pak tanyakan gini, andaikan Ella nanti membuat produk gantungan kunci, itu mau dipasarkan kemana arahnya? Nah, arah pemasaran Ella itu setelah misalnya sudah membuat gantungan kunci ini 100 atau mungkin bahkan 1000 atau 10.000 gantungan kunci. Nah, mau Ella buang kemana? Apa ke jual ke siapa? Nah, pembuangannya kemana? Pemasaran produknya. Hah? Ya, maksudnya tuh penjualannya kemana? Hah? Ya jelas ke orang, masa dijual ke ayam. Dijual kemana arah-arahnya itu? Coba praktekin. Pak, nanti kalau saya sudah membuat produk sekian, Pak, mau saya jual ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Cara penjualannya seperti ini. Kemana? Biasanya gantungan kunci itu dipakai oleh siapa? Anak sekolah. Ya berarti bisa dijual di sekolah. Habis itu di kampus, pesantren, artinya dijual kemana lagi, ke untuk souvenir pernikahan. Karena ada orang nikah biasanya kadonya pakai gantungan kunci. Itu bisa dipromosikan. Itu artinya berarti pemasaran gantungan kunci itu bukan hanya di sekolah. Ketika ada orang nikah, kita tawarkan gantungan kunci dengan fotonya dia. Itu juga bisa. Artinya bisa untuk souvenir. Yang ini Pak tanyakan lagi lah. Di HP kamu itu ada aplikasi apa yang dipakai? Enggak. Artinya aplikasi yang ada di sosial media di HP kamu itu ada aplikasi apa saja? Facebook, Nah, Facebook. Terus YouTube, TikTok, Instagram, WA. Ada berapa tadi? Ada berapa aplikasi sosial media? Ulang, Facebook, WA, atau itu. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Itu artinya berarti gantungan kunci juga bisa dipasarkan menggunakan akun sosial media. Artinya kamu posting, saya punya produk ini, jangan ini harganya sekian, kamu posting pemesanan hubungi ini. Kan berarti punya akun sosial media. Berarti penjualan produk gantungan kunci itu bisa di sekolah, bisa di kampus, souvenir, bisa dipasarkan dengan menggunakan sosial media. Untuk selama prakerin, hal yang kamu ambil, yang paling kamu dapatkan itu, kamu dapat ilmu apa di sana itu? Yang paling tiap hari lah, maksudnya itu disuruh ngapain di percetakan di sana? disuruh fotokopi, Yang undangan, nah, sama? sama kawan. Enggak, maksudnya itu sama membuat apa namanya tadi? Undangan, nyusun undangan. Habis itu paling sering fotokopi. Paling sering fotokopi. Paling sering banyak fotokopi. Berarti untuk aplikasi desain grafisnya belum pernah tersentuh. Belum pernah tersentuh sama sekali di sana. Belum pernah tersentuh. Padahal untuk proses pembuatan souvenir, gantungan kunci dan segala macamnya, atau undangan dan segala macamnya, itu sebenarnya otaknya itu di desain grafisnya. Nah, berarti untuk evaluasi
Berarti untuk prakerin selanjutnya Pak, Iya. harus ditekankan anak itu memang di sana itu harus sambil belajar desain grafis. Itu sudah ditanya pertama tadi ya. Iya, Udah fotokopi dengan jilid baik. fotokopi dengan jilid yang paling banyak ya. Iya. Ada lagi Pak Ruben tambahannya? Sudah, enggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi, itu Ella ya dievaluasi tadi ya. Iya. Kalau presentasi jangan fokus lihat ke situ terus. Yang kedua nanti produknya itu kalau misalnya buat laporan presentasi seperti ini harus sesuai dengan apa yang kamu buat. Jangan pakai itu kan bahan yang kamu buat akrilik, sedangkan kamu mau buatnya bukan pakai bahan akrilik. Itu artinya nggak kesesuaian antara yang kamu buat nanti dengan yang kamu laporkan di sini nanti Iya. nggak sesuai, harus disinkronkan. Kemudian yang paling terpenting tadi Pak Robi sudah memberi masukan antara laporan yang kamu buat itu harus sesuai dengan yang PowerPoint yang kamu buat. Jangan sampai nanti di laporan itu membuat tentang ini, tidak taunya pas waktu PowerPoint-nya. Susul. Nah, iya, nggak isin atau nggak sesuai. Itu saja Ella. Tutup Iya. dulu ya. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.